Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian kita. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di tengah segala duka dan debu kehidupan, kami datang kepadamu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang remuk. Bukalah hati kami untuk mendengar suaramu, dan temuilah kami di tengah abu kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan penghiburan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul renungan kita adalah Tuhan ada di tengah abu, yang didasarkan pada kitab Ayub pasal 2 ayat 8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Amin. Saudaraku, hari ini kita tidak duduk di gedung mewah atau dalam suasana pesta. Hari ini kita duduk dalam diam, dalam renung, bahkan mungkin dalam luka. Karena tanpa kita sadari, kita sedang duduk di atas sesuatu yang tak terlihat. Abu. Bukan abu api, tapi abu hati. Abu kenangan dari suara yang tak akan kembali lagi. Abu luka dari doa yang belum terjawab. Abu dari harapan yang pernah berkobar lalu padam. Dan kabar baiknya hari ini, Tuhan tidak hanya hadir di surga atau di puncak gunung doa. Tuhan hadir di tengah abu kita. Saudaraku, kembali saya bacakan Ayub 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Mari kita perhatikan sebentar. Ayub tidak sedang dalam ibadah. Ia tidak sedang bernyanyi, tidak sedang memberkati, tidak sedang kuat. Ia sedang duduk di tengah abu, sendirian, hancur. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Hartanya habis. Kulitnya penuh barah dari kepala sampai kaki. Istrinya saja berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Teman-temannya tidak mengenalinya karena betapa rusaknya tubuhnya. Dan Ayub hanya bisa duduk di tengah abu. Saudaraku, kita sering berpikir Tuhan hadir di bait suci. Kita mencarinya dalam lagu penyembahan yang indah, dalam ucapan haleluya dan amin. Tapi Ayub tidak mencari Tuhan ke atas. Ia hanya duduk dan Tuhan datang ke sana. Saudaraku, Tuhan tidak menunggu kita pulih untuk hadir. Ia hadir di tengah abu kita. Saudaraku, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Tahun 2018, sebuah gempa dahsyat mengguncang Palu dan Donggala, disusul tsunami yang memporak-porandakan kota. Banyak keluarga kehilangan segalanya, rumah, harta, dan orang-orang tercinta. Di antara mereka ada seorang ibu Kristen yang kehilangan 2 anaknya yang tertimbun reruntuhan gereja saat sedang latihan paduan suara. Hari demi hari, ia duduk di lokasi puing-puing gereja itu, bukan untuk marah kepada Tuhan, tapi karena ia tidak tahu harus kemana lagi.
Ia berkata, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya duduk di sini karena anak saya terakhir bernyanyi di sini. Tapi entah mengapa setiap saya duduk di sini, saya merasa Tuhan juga duduk bersama saya." Ia kehilangan anaknya, tapi ia tidak kehilangan hadirat Tuhan. Ia tidak berkata bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ia tahu di tengah abu Tuhan tetap ada. Saudaraku, kita hidup di dunia yang menyukai kemenangan. Yang viral adalah kesuksesan, bukan keruntuhan. Kita diajari kalau kamu kuat, Tuhan dekat. Kalau kamu suci, Tuhan hadir. Kalau kamu rajin beribadah, hidupmu pasti bahagia. Tapi lihat Ayub, tidak ada satu dosa pun yang menyebabkan kehancurannya, dan Tuhan tetap hadir. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan bukan hanya Tuhan gunung kemenangan, Ia juga Tuhan lembah air mata. Ia tidak menjauh dari bau luka. Ia tidak alergi terhadap tangis. Tuhan datang bahkan ke tengah abu. Saudaraku, ada 3 penghiburan dari abu yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama adalah abu menjadi tempat pertemuan. Di zaman Alkitab, abu adalah simbol dari duka terdalam. Tapi justru di situ Tuhan mulai berbicara kepada Ayub. Yesaya 57 ayat 15 berkata, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudaraku, jika hari ini saudara kehilangan seseorang dan saudara duduk di kursi makan yang sepi, ingat, ada satu pribadi yang tahu caranya duduk bersama. Yang kedua, Tuhan tidak menuntut kita keluar dari abu. Tuhan tidak berkata, "Ayub, mandi dulu, lalu kita bicara." Ia berbicara di tengah debu, di tengah gatal, di tengah sepi. Tuhan tahu, kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi kehadiran. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Dia hadir dulu, baru berbicara. Dia diam dulu, baru menyembuhkan. Yang ketiga, abu bisa menjadi awal pemulihan. Ayub 42 ayat 5 berbunyi demikian, Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub akhirnya mendapat pemulihan 2 kali lipat. Anak-anak baru, kehormatan baru, tapi yang paling berharga bukan itu, melainkan pengalaman langsung memandang Allah. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak seperti orang yang menjauh saat kita kotor. Ia seperti bapa yang mencium anak bungsu, bahkan saat anak itu bau babi. Yesaya 61 ayat 3 berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudaraku, mungkin hari ini saudara tidak kuat berdiri, tapi Tuhan
kuat untuk duduk bersama saudara. Ia tidak membawa tahtanya yang mewah, tapi ia bawa tangannya untuk memeluk bahu saudara dan berbisik, "Aku tahu rasanya hancur, tapi ini bukan akhir. Aku akan bangkitkan pengharapan dari abu ini." Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini, dan marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Bapa yang baik, kami tidak punya kekuatan untuk bangkit sendiri. Kami hanya bisa duduk seperti Ayub. Tapi hari ini kami percaya Engkau juga duduk di sini. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai Bapa. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk menekan, tapi untuk menopang. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang datang ke tengah abu, duduk bersama kami, memeluk kami, dan menyalakan api harapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.